Halo, selamat berjumpa kembali bersama saya Sandi di channel YouTube On Target Education Training. Pada kali ini saya akan berbagi mengenai ice breaking atau warmer tanpa properti. Seperti apa? Silakan saksikan sampai tuntas. Ada beberapa ice breaking games atau warming up activity yang bisa digunakan dan juga bisa dikembangkan oleh Anda sebagai pengajar yang kreatif. Kegiatan apa saja? Simak. Yang pertama, game. Game. Apa itu game? Nah, untuk prosedur permainannya, pertama, peserta menyebutkan satu kata berdasarkan kategori yang diminta. Fasilitator bisa memberikan kategori yang apa saja, bebas ya. Jadi bisa binatang misalkan, atau misalkan kategorinya nama-nama artis, ataupun misalkan nama-nama hewan berkaki 3, hewan berkaki 4, apa saja, bebas. Nah, yang selanjutnya adalah peserta dilarang menyebutkan atau apapun itu untuk mengkoreksi apa yang diucapkannya ataupun untuk berpikir. Nah, kemudian yang ketiga, peserta dilarang berpikir lebih dari 3 atau 5 detik. Silakan fasilitator menentukan berapa detik batasan para peserta untuk berpikir. 1 jam juga boleh. Silakan saja, bebas itu malah ya. Oke. Animals in the sea. Animals under the sea. Okay. It starts with Amila. You start. Jellyfish. Good. Okay. Kura-kura. Who's thinking? Dolphin. Alvin? Christy. Turtle. Okay. Octopus. Amila. Okay. She said. She failed. Okay. 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 Fail. Alright. Yang kedua adalah memory game. Saya menyebutnya ini memory game. Permainan ini berfokus untuk melatih konsentrasi ataupun daya ingat para peserta. Teknis atau prosedur permainannya adalah orang pertama menyebutkan satu kata. Kategorinya bebas apa saja. Bisa berbahasa Inggris, bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Jepang, apapun, ataupun misalkan angka, ataupun misalkan mengenai bagian tubuh atau organ tubuh apabila pelajarannya biologi, bebas. Prosedurnya sekali lagi, orang pertama menyebutkan satu kata. Orang kedua mengulang kata yang diucapkan oleh orang pertama, lalu menyebutkan kata yang baru. Misalnya orang pertama menyebut meja, orang kedua menyebut meja, pintu. Orang ketiga juga begitu, mengulang orang pertama, mengulang perkataan orang kedua, dan menyebutkan kata yang baru. Meja, pintu, pohon. Orang keempat, meja, pintu, pohon, merah. Orang kelima, meja, pintu, pohon, merah, kue. Kembali lagi ke peserta yang awal, meja, pintu, pohon, merah, kue, macan. Dan selanjutnya sampai ada yang salah urutannya ataupun ada yang lupa kata yang pernah disebutkan oleh orang-orang sebelumnya. Yang ketiga, rantai huruf akhir, atau saya menyebutnya chained words, kata berantai.
Nah, di sini teknisnya adalah siswa pertama, misalkan peserta pertama menyebutkan satu kata. Huruf terakhir dari kata tersebut harus dilanjutkan oleh orang kedua dengan mengucapkan kata yang baru berdasarkan huruf terakhir yang disebutkan orang sebelumnya. Misalkan orang pertama menyebut meja. Huruf terakhir dari huruf meja adalah huruf A, maka orang kedua harus menyebutkan kata baru yang awalannya huruf A. Abjad. Akhirannya huruf D. Orang yang selanjutnya atau peserta yang selanjutnya menyebutkan huruf baru yang berawalan dari huruf D. Datar. Selanjutnya robot. Selanjutnya teman. Selanjutnya nomor. Selanjutnya rapuh. Serapuh hatiku. Nanti yang salah atau keliru atau berpikir terlalu lama itu dia yang kalah. Yang selanjutnya adalah gerak bibir. Nah, di sini teknis atau prosedur permainannya adalah yang pertama, fasilitator mengirimkan satu kalimat kepada salah satu peserta. Kalimat tersebut bisa berupa kalimat bebas ataupun kalimat berupa quote dari orang terkenal, ataupun misalkan sebuah kata tapi yang agak panjang atau sulit. Selanjutnya, peserta yang mendapatkan pesan tersebut mematikan mic lalu mengucapkan kalimat yang didapat oleh dia. Kemudian dia menggerakkan bibirnya mengucapkan kalimat tersebut, lalu peserta lain menebak. Mendebaknya boleh dengan mengucapkan kalimat yang diucapkan oleh peserta tersebut ataupun dengan mengetik di kolom chat. Yang paling cepat, yang paling tepat itu yang menang atau dapat poin. Selanjutnya adalah grab something. Meraih sesuatu atau memegang sesuatu atau mengambil sesuatu. Ini permainan yang biasanya anak-anak, untuk kelas anak-anak, mereka menyukainya. Yang pertama, teknisnya atau prosedurnya adalah fasilitator menyebutkan sebuah benda, sebuah bentuk, warna, ataupun apapun itu kepada para peserta. Selanjutnya peserta mencari di dekat mereka dan memperlihatkannya ke kamera apabila mereka sudah mendapatkan benda yang disebutkan oleh fasilitator. Yang keenam, semut, gajah, ular, cacing. Nah, permainan ini berfokus kepada konsentrasi. Jadi para peserta atau siswa berlatih konsentrasi melalui permainan ini. Seperti apa prosedurnya? Yang pertama, fasilitator menyebutkan nama binatang semut, gajah, ular, cacing, lalu memperagakannya dengan jari dan tangan berdasarkan ukurannya, kecil, besar, panjang, pendek, sambil diucapkan dengan keras. Misal, semut, kecil, gajah, besar, ular, panjang, cacing, pendek. Berulang-ulang menyebutkan seperti itu dengan cara diajak. Nah, selanjutnya permainannya dimulai, yaitu fasilitator menyebutkan nama binatang tadi dan mengucapkan ukurannya tapi dengan peragaan jari dan tangan yang sebaliknya. Contoh, semut, kecil, gajah, besar, ular, panjang, cacing, pendek. Semut, kecil, gajah, besar, ular, panjang, cacing, pendek. Ya, demikian beberapa kegiatan icebreaker atau warmer yang bisa dipraktekkan. Semoga bermanfaat. Silakan kembangkan lagi. Terus berlatih, terus semangat karena Anda adalah orang-orang yang hebat. Berkreasi terus, hajar terus.
Oke, sampai jumpa di video kami selanjutnya dan bye bye.